Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung di pembelajarannya IPA Bu Resti hari ini. Sekolah kita memang tidak mewajibkan untuk berseragam, tapi harapannya Bu Resti kalian tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan sikap yang baik juga. Bu Resti mohon kameranya untuk bisa diaktifkan supaya Bu Resti bisa melihat aktivitas kalian juga di sana, apakah kalian belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Oke. Yuk. Bu Resti absen dulu. Di sini ada Betty, ada Romi, ada Rama, ada Fajar, ada My Love Jasmine. Kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan Fajar dipimpin berdoa. Mulai. Selesai. Amin. Oke, cukup. Oke, kemarin kita terakhir sudah membahas tentang hukum Coulomb, yang perhitungan-perhitungan itu. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang kelistrikan yang ada pada sistem manusia. Coba sekarang berisi tanya, kalian pernah nggak ngerasa, misalnya kalian pas kesenggol, nyenggol meja gitu, jret, pernah nggak kerasa ada rasa kesetrumnya itu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada benturan. Berkaitan dengan sistem saraf yang ada pada manusia. Nah, coba silakan kalian perhatikan. Sa. Oke, ini langsung next aja. Listrik statis, kemudian yang akan kita pelajari masih sama babnya karena mau pelajari konsep listrik statis. Ini indikator pencapaian kompetensinya. Nah, kemudian tujuannya coba peserta diperhatikan ya, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik dapat menganalisis kelistrikan pada sistem saraf manusia, kemudian nanti mengidentifikasi hewan-hewan penghasil listrik. Kemudian materi yang akan disampaikan hari ini ada bagian-bagian sel saraf, kemudian fungsi sel saraf, kelistrikan pada sistem saraf manusia, ada hewan-hewan penghasil listrik, dan juga teknologi yang menerapkan listrik statis. Nah, ini yang tadi Bu Resti tanyakan pertama kali. Ketika kalian pernah memukul atau membenturkan sikut kalian ke meja, tadi apa yang dirasakan kalian? Strum. Ya, kayak kestrum. Nah, itu apa penyebabnya? Kenapa kan di rumah-rumah? Jadi kan kalian merasakan kayak ada rasa kesetrum toh? Nah, berarti kira-kira ada aliran listrik gak di dalamnya tadi? Dalam tubuh kita? Ada. Nah, bagaimana jalannya? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Next. Kita perhatikan video berikut, kemudian kita lakukan kegiatan literasi untuk mengumpulkan datanya. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin, yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf.
Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Sekarang boleh jelaskan, silakan di sini ada badan sel. Nah, badan sel ini ada yang seperti akar-akar ini atau rambut-rambut ini, kalian namanya sebut dengan dendrit. Kemudian ini yang bagian panjangnya kita sebut dengan akson. Ini fungsi-fungsi bagian sel saraf. Nah, dan sel yang meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Kemudian ini proses kelistrikan pada sel saraf manusia. Bagaimana terjadinya proses tadi? Nah, ini ada 6 proses yang harusnya digunakan untuk berburu mangsa, melawan predator, dan juga untuk navigasi atau petunjuk arah. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira hewan apa yang bisa belut listrik. Belut listrik di sini yang pertama adalah belut listrik. Seperti ini. Kemudian ada echidnas. Nah, ada hiu kepala martil. Kemudian ada black ghost knifefish. Pedang hitam. Nah, ini Bu Resti kasih contoh ini. Silakan nanti kalian cari. Oh, di bagian mana hewan-hewan tersebut itu menghasilkan listriknya? Apakah di bagian kepalanya? Apakah di bagian mulutnya? Di bagian ekornya? Atau di bagian mana? Silakan nanti kalian cari di buku paket kalian atau kalian bisa cari di nanti. Kemudian di sini penerapan listrik statis dalam teknologi. Nah, yang pertama adalah pengendap listrik statis. Oke, next. Ada mesin fotokopi, kemudian ada penangkal petir, ada generator Van de Graaff. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Ini tadi bagian-bagian sel saraf pada manusia. Ada apa aja tadi? Pusat sel. Apa tadi? Inti. Pertama, inti sel. Terus apa tadi? Terus Badan sel. Terus yang kayak rambut-rambut akar tadi? Inti sel. Itu Badan sel. Apa? Dendrit. Akson. Dendrit. Terus sama itu tadi akson. Terus dendrit badan sel. mielin. Sel squam. Sel squam. Terus link tugasnya nanti di sini nanti Bu Resti akan share di WA group. Kemudian untuk tes evaluasinya juga akan Bu Resti share di WA. Listrik dinamis. Nah, kita mulai lagi nih hitung-hitungan. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Besok kita akan pelajari lagi. Udah? Oke, sekarang kita tutup dengan berdoa dulu. Coba sekarang ganti Tegar. Silakan ditutup Tegar dengan berdoa. Mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Salam. Nah,